viral. Kabar soal acara kumpul-kumpul pengamat sepak bola di Hotel Mandarin Desember 2024 bikin heboh netizen. Dalam unggahan media sosialnya, salah satu tokoh publik menyebut dirinya tidak ikut acara tersebut. Ia menegaskan akan tetap jujur dan beropini berdasarkan fakta, bukan sekadar amplop atau transferan. Sindiran soal opini putar balik ini jelas mengundang perhatian. Ayo netizen, bagaimana pendapat kalian? Tulis. Ya, tapi ada yang sudah klarifikasi, bukan klarifikasi ya, tapi seperti menjawab tuduhan dari netizen Indonesia. Coach Justin bilang kalau dia tidak terlibat di dalam, teman-teman. Jadi jangan berpikirnya kayak Coach Justin. Karena Coach Justin bilang dia tidak terlibat. Ya, dalam salah satu postingan media sosial itu, Coach sempat komentar di situ, dia bilang dia tidak terlibat. Jadi ya siapapun mereka dikumpulkan di situ untuk membahas soal STY dan PSSI segala macam, saya pikir biarkanlah mereka beropini, biarkanlah mereka untuk berstatement sesuka hati mereka. Tapi kita sebagai netizen, kita sebagai supporter, ya fokus kita adalah kita melihat timnasnya. Dengan datangnya Patrick Kluivert, harapan kita itu timnas akan semakin jauh lebih bagus. Walaupun realitanya pelatih yang datang ini tidak jauh lebih baik dari Sintayong menurut kita. Tapi menurut Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI, Pak Erick Thohir bilang mengganti satu pelatih dengan 3 pelatih sekaligus. Nah, ini di sini yang kita tunggu. Kita sudah mengganti satu pelatih dengan 3 pelatih sekaligus. Harapan kita dengan datangnya 3 pelatih sekaligus, timnas semakin maju. Terlepas dari isu-isu yang beredar selama ini bahwa ada pengamat-pengamat di Indonesia yang dikumpulkan untuk membicarakan salah satu dari lain hal. Saya pikir itulah dinamika sepak bola kita dan kita harus bisa menerima itu. Dan yang terpenting kita kritiklah apa yang perlu kita kritik dan dukung seperti apa yang harus kita dukung, teman-teman. Mungkin begitu ya kira-kira. Jangan heran kalau akhirnya Bung Toel melapor ke Polda Metro Jaya usai keluarganya diserang di sosmed. Ya, Bung Toel mengungkapkan melaporkan beberapa akun yang melakukan pencemaran nama baik, doxing dan pengancaman pada dirinya dan keluarganya, guys. Yap, jadi beberapa waktu yang lalu, nomor pribadi anaknya Bung Toel ini diserang, guys, oleh nomor yang tidak dikenal. Ya, hal ini kemungkinan dipicu oleh story IG-nya Bung Toel beberapa waktu yang lalu yang mengatakan Coach Sintayong memang cocoknya jualan. Dan oleh karena story ini, sebagian fans timnas Indonesia mempertanyakan kenapa Bung Toel masih membahas tentang Coach Sintayong. Padahal statusnya di saat Bung Toel membuat story ini, Coach Sintayong tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, guys. Nah, oleh sebab inilah makanya beberapa netizen sampai mencari akun dari putrinya Bung Toel. Dan yang terparahnya adalah sampai menyerang nomor WA dari putrinya dengan terus menelepon dan meneror. Dan yang terparahnya menurut Bung Toel adalah sampai mengancam dirinya dan keluarganya, guys. Oleh karena itu akhirnya Bung Toel melapor ke Polda Metro Jaya karena mulai merasa tidak terima karena keluarganya juga diserang oleh beberapa netizen dan akun tertentu. Kalau menurut kalian gimana, guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom. Menurut saya Bung Toel mah dia ya apa ya? Seperti yang saya bilang kemarin, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Netizen tidak mungkin nekat kalau Toel tidak berlebihan mengkritik STY. Ya. Mungkin menurut Toel itu biasa-biasa saja, cuma nyeletuk. Tapi kan begini, perspektif orang dalam berpikir soal nyeletuk itu kan berbeda. Menurut Toel yang dia bilang STY cocoknya jualan mungkin itu hal yang biasa. Tapi tidak dengan netizen Indonesia. Netizen Indonesia menganggap yang dibuat sama Bung Toel sebagai pengamat sepak bola yang katanya profesional itu jauh dari kata profesional. Justru di situ lebih ke arah nyinyir dengan STY. Iya kan? Nah, itu yang membuat netizen Indonesia marah. Jangan dulu komentar soal STY. Masih ada hal lain yang lebih besar dari sekedar berbicara STY. Apalagi seperti mereka yang dalam tanda kutip mereka ini pandit bola yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi apapun yang mereka katakan itu bisa menjadi salah satu ya mempengaruhi orang lain lah. Salah satu hal yang bisa mempengaruhi orang lain lah. Jadi kenapa netizen itu sampai nekat seperti itu? Walaupun cara netizen itu tidak dibenarkan juga melakukan doxing segala macam, sampai meneror dan juga mengancam ke keluarganya Toel. Sekali lagi, memang betul itu tidak dibenarkan, itu berlawanan dengan hukum. Tapi netizen tidak mungkin berbuat seperti itu kalau Toelnya tidak berlebihan. Nah, di dalam satu acara televisi, Toel bilang harusnya netizen Indonesia itu berpikir secara dewasa, bertindak secara dewasa.
baik dalam kata-kata maupun dalam bermedsos lah. Pengamat sepak bolanya saja tidak bisa berpikir dewasa. Bagaimana supporter mau berpikir dewasa? Maksudnya itu kan harus ada timbal baliknya gitu loh. Kalau Bung Towel mau supaya netizen itu berpikir dewasa, ayolah pengamatnya juga harus berpikir dewasa supaya supporternya bisa berpikir dewasa, kira-kira begitu. Selain kedepankan pemahaman taktik, Alex Pastur juga titik beratkan attitude dalam pelatihannya. Sang The Professor Alex Pastur punya banyak hal yang harus dipatuhi oleh pemain dalam pelatihannya. Selain yang utama adalah soal pemahaman taktik, namun juga soal attitude atau sikap. Di gambar ini terlihat banyak tulisan attitude yang ditulis oleh Pastur. Dia mengajarkan pemain bahwa attitude lebih penting dari bakat dan keterampilan. Pemahamannya itu tentu akan sangat baik jika diterapkan di timnas. Pasalnya salah satu nama didikan Pastur yaitu Denzel Dumfries punya karir sukses yang saat ini berkarir di Inter Milan. Selain ke depan, ya attitude itu penting teman-teman. Begitulah cara kerja orang-orang dari luar Indonesia. Mereka mau supaya tim mereka itu jauh lebih bagus. Karena percuma kau hebat, kau jago main bola tapi tidak punya attitude. Nah itulah mengapa STY mencoret beberapa nama yang menurut STY minim attitude-nya. Jadi jangan heran kalau ada nama-nama yang menurut kita supporter mereka ini bermainnya bagus di klubnya mereka masing-masing. Tapi menurut STY walaupun kau jago bermain di klub tapi kau minim attitude, tidak akan dipakai di timnas. Nah saya pikir semua pelatih itu punya yang namanya ya standar attitude lah. Contohnya seperti Alex Pastur ini, saya pikir semua pelatih punya standar masing-masing soal attitude. Nah kalau tidak punya attitude jangan harap bisa dipakai di timnas. Walaupun dipakai pasti di bangku cadangan, ya pasti itu. Bung Towel, pengamat sepak bola tercinta, kena serangan balik, mulai dari doxing, ancaman, sampai paket COD misterius. Kok bisa? Tapi sebelum lanjut, seberapa penting kritik Bung Towel di dunia sepak bola? Jadi, Bung Towel melapor ke Polda Metro Jaya gara-gara datanya disebar sejak 17 Desember 2024. Akibatnya, dia sering diteror nomor asing dan dikirimi paket COD enggak jelas. Diduga, ini terjadi setelah Bung Towel mengkritik Shin Taeyong soal kinerja melatihnya di timnas Indonesia. Meski begitu, dia tetap berkomitmen menyuarakan kritik demi kemajuan sepak bola kita, termasuk di era Patrick Kluivert. Dukung Bung Towel terus menyuarakan kebenaran. Kritik itu tanda cinta. Follow, like, dan... Sebenarnya orang-orang seperti Bung Towel dalam hal komentar soal sepak bola Indonesia tidak ada salahnya. Selagi dia berbicara pada jalur sepak bola ya fine-fine saja. Karena siapapun di negara ini punya hak dan porsi yang sama untuk berbicara. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk berbicara itu. Kemudian netizen juga punya hak untuk berkomentar, ya kan? Semua orang lah punya hak untuk berkomentar. Tapi ada tapinya. Bung Towel tidak hanya sekedar berbicara soal sepak bola, ya kan? Bung Towel sudah offside menurut kita. Iya toh. Kalau misalkan dia bilang tidak offside dan menurut kita offside ya wajar. Karena yang kita lihat dari komentar-komentarnya dia di media sosial soal STY itu jauh berbeda. Semoga harapannya kita, terkhusus saya, dia tidak hanya berkomentar timnas, kekurangan timnas segala macam di eranya STY saja. Saya sih berharap Towel itu dia berkomentar soal timnas di eranya Patrick Kluivert. Maksudnya jangan hanya berkomentar di eranya STY. Ayolah, kita menunggu Towel untuk berkomentar timnas nanti itu di eranya Patrick Kluivert. Seperti apa komentarnya dia? Kita tunggu. Karena selama ini walaupun STY itu menang, di mata Towel itu bukan satu hal yang membanggakan. Jadi kita sebenarnya menunggu juga seperti apa komentarnya Towel di dalam sepak bola Indonesia di bawahnya Patrick Kluivert ini. Ya, kalau mau komentar silakan komentar, tapi sekali lagi jangan offside. Media Vietnam bilang Mes Hilgers 13 kali lebih mahal dari Nguyen Xuan Son. Iyalah. Media Vietnam bernama Vietnam 24H menyoroti jauhnya nilai pasar pemain timnas Vietnam dengan timnas Indonesia. Menurut data Transfermarkt, Xuan Son punya nilai pasar sebesar 11,8 miliar rupiah. Kecil. Sayangnya harga itu masih tak seberapa jika dibandingkan pemain ASEAN lainnya yang didominasi pemain Thailand dan timnas Indonesia. Saat ini pemain termahal Vietnam dari seluruh pemain timnas Vietnam hanya Nguyen Xuan Son. Harga pasar striker 27 tahun tersebut justru lebih murah 13 kali lipat dari Mes Hilgers yang seharga 152,4 miliar rupiah. Jauh, Mes Hilgers menjadi pemain yang termahal di kubu timnas Indonesia. Fakta ini membuat publik Vietnam tertampar karena selama ini mereka merasa Nguyen Xuan Son adalah yang termahal di ASEAN. Jangan mimpi.
satu Messi Hilgers itu sepertinya bisa menutupi satu skuad timnas Thailand lagi, satu skuad timnas Vietnam itu. Satu Messi Hilgers, belum kalau kita tambah dengan beberapa nama lainnya yang punya market value itu di atas dari pemain-pemain ASEAN yang lain. Jadi Vietnam jangan macam-macam. Kalau kalian juara AFF dan kita pakai pemain U22 ya kalian jangan bangga. Karena di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia pun kalian tidak bisa berbicara banyak ketika kita pakai pemain senior, ya kan? Yang menjelaskan soal kekalahan 13-0. Koci memberikan komentar usai anak asuhnya KKS ya kalah besar dengan total skor dari 3 babak 13-0. Intinya ya, yang mulia dari Utrecht ini itu apa ya, mengomentari lah gameplay dari permainan tim KKS ini saat ngelawan timnas U17. Dia bilang kalau misalnya ini main ngapain aja selama gua tinggal, apakah mereka main layangan? Yang jelas mereka nggak invest ke bodinya. Dan Doi sangat menekankan kalau misalnya salah satu faktor utama kekalahannya adalah faktor fisik atau stamina. Ya mau gimana ya boy, ini sebenarnya gue sendiri nggak kaget ya kalau misalnya bakal kalah segala-galanya sama timnas. Ya jelas ini kan levelnya timnas. Tapi dari sini kita tuh tahu semuanya, Bo. Kalau jadi pelatih itu bukan hal yang gampang. Makanya kalau misalnya mau mengkritik seorang pelatih, gue pribadi nih, nggak sekeras itu. Karena gue tahu banget nih, ngerasain banget nih. Gue dulu pernah lah megang salah satu nggak bisa dibilang SSB juga sih. Lebih ke kayak tim futsal amatiran gitu. Dan itu nggak gampang, boy, asli. Kok ini sih fotonya? Dan dari uji coba ini, yang paling bisa memetik ilmu yang bermanfaat sebenarnya adalah pemain KKS menurut gue ya. Kapan lagi lu ketemu timnas lu? Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun kalah besar. Nggak apa-apa lah ya, walaupun kalah 13-0. Dan dengan 1000 alasan, banyak banget alasan kayak Hokben lo. Yang penting mah, HP lo ada 2 nggak? Gue punya 2 HP. Lu makan aja masih susah. Terserah mau kalah 13-0. Semoga KKS ke depannya lebih baik lagi, itu harapannya kita. Sindiran Valen Simanjuntak. Jadi kalau ada yang bilang ada penelitian yang dilakukan oleh satu organisasi sepak bola terhadap ruang ganti pemain, tapi tidak kasih tahu siapa sumbernya, berapa samplingnya, informasinya data dari mana, berapa kira-kira orang yang terlibat, kesimpulannya apa, penelitiankah itu? Itu hanya asumsi belaka, karena narasi itu yang sekarang lagi banyak. Oh, ternyata ada yang terjadi di dalam ruang ganti. Kedua, apakah tidak pernah terjadi dari sebuah tim yang sedang main di Piala Dunia, bahkan di Piala Eropa, kabar-kabar bahwa di dalam ruang ganti mereka, bahwa hubungan antara pelatih dan pemain mereka ada friksi di dalam? Apakah selalu baik-baik aja? Gue pikir satu contoh paling gamblang ya Benzema sama Deschamps lah. Tapi poinnya ini 2 nama besar nggak? Dua-duanya udah pernah di Piala Dunia, tapi dua-duanya terjadi friksi. Wajar-wajar aja. Begini. Panas-panas antara pemain dan pelatih itu menurut saya hal yang wajar ya, ada di sepak bola. Bukan hanya Indonesia sih, tapi secara keseluruhan lah, internasional lah. Panas apa ya maksudnya, kekeliruan antara pemain dengan pelatih itu hal yang wajar menurut saya, karena itulah sepak bola. Kadang ada pemain yang tidak setuju dengan taktik pelatih atau sebaliknya gitu. Pelatih tidak puas dengan cara bermainnya pemain begitu. Tapi kita kembali dulu lah ke PSSI dengan STY. Menurut PSSI, iya kan, ini statement resmi loh. Kenapa STY dipecat? Itu gara-gara komunikasi yang kurang baik antara STY dengan pemain timnas. Sampai-sampai ada pemain-pemain diaspora yang diserang sama netizen Indonesia. Tapi kita lupakan itu, teman-teman. Nah, di sini yang menjadi poinnya adalah, kalau memang masalahnya itu masalah komunikasi, kenapa STY dipertahankan sampai dengan 5 tahun? Ini sekali lagi bukan kita gagal move on, tidak move on. Pasti kita akan move on. Tapi kita harus jelas dulu. Maksudnya kita harus diterangkan dulu pikirannya kita. Ayolah kita membuka pikiran kita, kita berpikir. Kalau hanya masalah komunikasi lalu STY dipecat, saya pikir itu salah satu alasan yang tidak masuk di akal. Nah sekarang kita
supporter dan netizen Indonesia, kita lagi mencoba bagaimana memaksa kepalanya kita, memaksa otaknya kita untuk berpikir positif soal timnas dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh federasi selama ini. Federasi bilang ada dinamika di dalam ruang ganti, dalam locker room. Ya, kita mencoba untuk menerima itu dengan pikiran yang positif, walaupun kita tahu sebenarnya bukan itu yang aslinya terjadi di dalam. Cuma kita kan tidak punya banyak fakta soal itu, kita tidak banyak tahu soal itu. Nah, kalau kemudian Bang Valen Simanjuntak bilang ada satu organisasi sepak bola yang katanya melakukan penelitian soal locker room segala macam, saya pikir dia sudah masuk terlalu dalam itu ke urusan timnas. Apa urgensinya dia masuk sampai terlalu dalam ke dalam tubuh timnas? Justru dengan ada organisasi sepak bola seperti yang dibilang sama Valen Simanjuntak bahwa dia melakukan penelitian soal timnas dan locker room, itu yang merusak sepak bola kita, timnas kita. Karena sebenarnya locker room itu hanya ada pelatih dan pemain. Iya kan? Kalau sampai ada isu yang berkembang di luar, bahkan ada orang-orang yang bilang locker room itu ada dinamika dan bla bla bla, ada pemain yang sebenarnya pulang dan lain sebagainya. Loh, kok bisa tahu? Oke, mungkin punya orang dalam di timnas atau di locker room. Tapi menurut saya harusnya harus ada fakta yang jelas kan. Kalau memang terjadi seperti itu, ya kebenarannya dari mana? Bagaimana kita bisa tahu kebenaran itu? Iya kan? Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah kita mencoba ini. Kita lagi mencoba bagaimana caranya berpikir positif walaupun yang kita tahu sebenarnya bukan itu. Contohnya di timnas. Sekali lagi katanya gara-gara komunikasi makanya STI dipecat. Tapi sudahlah teman-teman. Pasti setelah ini ada yang komen nih, dasar ternak STI persetan, saya tidak urus. Tidak urus saya. Jadi teman-teman ya, fokusnya kita dukung timnas saja, kita dukung siapapun pelatihnya, siapapun ketua federasinya, intinya adalah merah putih tetap selalu di dada, Garuda tetap di dada, kita dukung timnas supaya mereka bisa ada di level yang berbeda, melambung tinggi, terbang tinggi Garudanya kita. Ya, impian terbesar kita timnas Indonesia ada di Piala Dunia, ya kan? Impian terbesar kita timnas kita ada di Piala Dunia. Itulah harapan kita semua. Semoga timnas kita ada di sana dan tahun depan kita dukung timnasnya kita, bukan lagi dukung negara-negara lain. Ya, itu yang kita harapkan teman-teman. Dan terlepas adanya isu-isu yang ada selama ini di dalam sepak bola Indonesia, itulah dinamika sepak bola. Karena ya enaknya sepak bola seperti itu. Dia tidak hanya seni meracik strategi dan lain sebagainya, tapi di situ ada bumbu-bumbu lain yang ditambahkan yang membuat kita semakin bersemangat untuk mengomentari, untuk menonton, untuk mendukung timnas kita. Itulah sepak bola. Kita harus bisa menilai dari berbagai sisi, kita harus menilai secara objektif, tidak bisa menilai secara subjektif. Apapun isu yang ada sekarang, kita terimalah dengan bijak. Sebagai netizen kita saring-saring lah apa yang akan kita keluarkan nanti, apa yang akan kita terima. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Mohon maaf kalau salah kata dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.